Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini. Saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Amin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan memasuki bab yang ke-9, yaitu menjadi murid maksimal. Bertumbuh pesat dalam ketaatan. Matius 28 ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jika pemuridan hendak disingkat menjadi satu kata saja, itu adalah kata ketaatan. Begitu banyak perintah Allah di dalam Alkitab, dari manakah seseorang murid mulai belajar untuk taat? Seluruh Alkitab dapat disimpulkan menjadi 3 perintah yang sangat utama. Ada yang menyebutkan sebagai 3 perintah yang perintah yang terutama, perintah yang terbaru, dan perintah yang terakhir. Ketiga perintah tersebut memiliki 3 arah: ke atas, ke dalam, dan keluar. Perintah yang terutama, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 38. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Inilah perintah yang harus ditaati oleh setiap murid Kristus. Mentaati hukum ini mengakibatkan kembalinya manusia berdosa kepada gambar dan hakikatnya yang semula, yaitu mengasihi Allah adalah kasih. Karena itu manusia diciptakan segambar dengan Allah juga harus memiliki sifat yang sama untuk bertumbuh di dalam kasih. Murid Kristus harus belajar mengasihi sumber segala kasih, yaitu Allah. Apakah standarnya bahwa seseorang mengasihi Allah? Apakah ukuran seseorang mengasihi Allah dilihat dari kerajinannya di dalam ibadah? Apakah dari perasaannya yang menggebu-gebu kepada Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tidak, kasih tidak diukur dari perasaan. Ukurannya adalah seberapa taatkah hidup kita terhadap perintah-perintah Kristus. Pasti banyak sekali orang yang ingin mentaati perintah-perintah Kristus. Bagaimana caranya? Kita tidak mungkin taat tanpa mengetahui apakah perintah-perintah Kristus. Dan kita mustahil mengetahui perintah Kristus bila kita tidak pernah membaca Alkitab. Jadi langkah pertama yang paling penting untuk dilakukan oleh setiap murid Kristus adalah membaca Alkitab. Mulailah dari langkah yang paling awal, maka langkah selanjutnya menjadi lebih mudah. Banyak murid Kristus dituntut untuk mengasihi Allah tanpa membaca firman Allah. Apakah hasilnya? Rasa frustasi. Pada gereja modern, kita lebih banyak menekankan pengetahuan tentang firman, bukan tinggal di dalam firman Allah. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita lebih cenderung menunggu sampai mengerti banyak tentang Alkitab. Barulah kemudian kita mau membacanya dan tinggal di dalamnya. Pendekatan Yesus adalah terbalik. Tinggallah terlebih dahulu di dalam firman-Nya,
maka barulah kita akan mengetahui firman tersebut. Pengetahuan yang demikian adalah mengetahui hati. Pengetahuan yang menghasilkan transformasi. Banyak orang Kristen yang hanya menekankan pengetahuan otak saja. Mereka mempelajari teologi, membaca buku rohani, membaca buku-buku saat teduh, tetapi tidak ada perubahan hidup sama sekali. Mengapa? Karena mereka tidak tinggal di dalam firman tersebut. Cara untuk tinggal di dalam firman Allah adalah dengan membaca dan merenungkannya siang dan malam, maka mereka pasti akan mengetahui kebenaran. Pengetahuan yang demikian sangatlah dahsyat. Membaca Alkitab adalah langkah pertama untuk bertumbuh sebagai murid Kristus. Perintah terbaru. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Allah Tritunggal adalah komunitas sempurna dan menciptakan manusia sebagai komunitas juga. Karena itu, manusia tidak dapat hidup normal tanpa berada di dalam komunitas. Pengikat komunitas adalah kasih. Kolose 3 ayat 14. Karena itu, mengasihi sesama adalah perintah kedua yang terpenting. Tetapi bagaimana caranya kita mengasihi sesama? Apakah langkah pertamanya? Saya banyak melihat gereja berusaha menerapkan hukum kedua ini tanpa mempraktekannya dari langkah yang paling awal. Jemaat berusaha mengasihi tetapi gagal. Mengasihi sesama menjadi begitu sulit. Dari puluhan tahun pengalaman saya di dalam pelayanannya, akhirnya Tuhan membuka mata pikiran saya untuk mengerti bagaimana membangun komunitas melalui kasih. 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seseorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam ayat ini terdapat sebuah rahasia besar yang Allah nyatakan. Kita akan memperoleh persekutuan seseorang dengan yang lain bila kita hidup di dalam terang. Hidup dalam terang adalah sesuatu proses yang penuh dengan keterbukaan. Di dalam terang tidak ada kegelapan. Jika seseorang semakin hidup di dalam terang, semakin terbukanya hidup. Semakin gelap hidup seseorang, semakin banyak kejahatan yang disembunyikannya. Orang yang hidup di dalam kegelapan takut kepada terang. Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 21. Jika berjalan di dalam terang mencakup dua hal. Yang pertama, hidup dalam keterbukaan. Yang kedua, membenci dosa. Keterbukaan sangatlah penting. Tanpa keterbukaan kita tidak dapat mengasihi sesama. Pepatah Indonesia berkata, karena tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita dapat mengasihi seseorang? Kita harus mulai mengenalnya. Bagaimana mengenal seseorang? Dimulai dari keterbukaan. Apabila seseorang tidak suka kepada keterbukaan dan tidak membenci dosa, maka ia bukanlah murid sejati. Yohanes 3 ayat 20 sampai dengan 21.
Perintah terakhir. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Seorang murid akan taat kepada amanat agung. Kristus memerintahkannya kita untuk pergi dan menghasilkan murid. Artinya, kita diminta untuk memenangkan jiwa. Salah satu buah seorang murid adalah menghasilkan murid-murid baru. Banyak orang Kristen juga berusaha memiliki murid-murid baru, tetapi tidak mengerti bagaimana memulainya. Apakah kita memulainya dengan bersaksi atau menginjil dan mengajak orang untuk mempercayai Yesus? Sebuah hal tersebut baik, tetapi bukanlah langkah pertama. Bacalah Matius 9 ayat 35 sampai dengan 38. Bagaimana Kristus mengajar murid-muridnya untuk memenangkan murid-murid baru? Apakah problemnya? Bukan uang, bukan metode, bukan gedung gereja, bukan pengetahuan, tetapi pekerja. Matius 9 ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Apakah jalan keluarnya? Mintalah. Matius 9 ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ternyata jalan keluarnya adalah doa. Doa yang berfokus kepada bangkitnya utusan-utusan Injil, sehingga pekerja-pekerja dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang baru. Memenangkan jiwa ternyata dimulai dari doa yang spesifik dan sistematis terhadap orang-orang yang belum diselamatkan. Dorongan dari dalam yang dahsyat. Ketaatan kepada ketiga hal ini akan mengakibatkan dorongan dari dalam yang dahsyat. Api kebangunan rohani mulai membakar hati, transformasi karakter pun terjadi dari dalam. Bukan karena paksaan dari luar. Banyak gereja mencoba menggerakkan jemaatnya untuk mempraktekkan ketiga hukum di atas dengan tekanan-tekanan luar. Dorongan luar memang diperlukan, tetapi tanpa dorongan dari dalam, yang dihasilkan hanyalah perjalanan rohani yang melelahkan. Dorongan dari dalam dimulai dari membaca Alkitab, membuka diri, dan mendoakan jiwa-jiwa baru. Dorongan luar dimulai dari peraturan-peraturan, program-program, acara-acara motivasi yang tidak berdasarkan langkah-langkah dasar di atas. Salah satu buah seorang murid adalah menghasilkan
murid baru. Demikian, mudah-mudahan sangat bermanfaat dan selamat menjadi murid yang sejati. Terima kasih, Tuhan memberkati.